Sukses. Romi melirik Sarah sambil tersenyum miring. Romi mengambil semua hadiahnya. Satu buah coklat, gantungan, dan boneka besar tadi. Ia menyerahkan boneka besar tersebut kepada Zahra. Gimana mbaknya? Makasih om, ucap Sarah dengan logat anak-anak. Kok panggilnya om sih? Kan yang penting bukan lo gue. Ya masa ia panggil om? Baru 21 tahun ini. Jauh kali 16 sama 21. 16 tahun. Iya nanti 13 Maret ganti 17. Ngode nih? Enggak. Udah ayo pulang, udah malam. Romi melihat ke sekelilingnya. Dia belum menaiki semua wahana di sana. Kan belum dinaikin semua, Ra. Udah malam Romi, ntar disangka apa-apa lagi sama tetangga. Ya bagus dong, jadi nikah cepet kan? Bagus di elo, gak enak di gue. Udah ayo. Romi memutar bola matanya jengah. Sesampainya di dalam mobil, Romi tak kunjung menstarter mobilnya. Dia terfokus ke depan, sementara Sarah sudah kesal dibuatnya. Romi cepet udah malam banget. Romi tetap pada posisi awal. Romi ilo nyebelin tau gak? Gak ada lo gue. Iya ya udah cepet deh, gue turun di sini nih, ucap Sarah sambil meraih knop pintu mobil Romi. Namun hasilnya nihil. Romi sudah mengunci pintunya. Mau nurut atau Romi menggantung kalimatnya. Romi lalu mendekatkan wajahnya ke arah Zahra. Mau apa lo? Tanya Zahra panik. Tinggal pilih mau kecup, cium atau plak. Zahra menampar pelan mulut Romi. Gak usah mesum ujarnya kesal. Tinggal pilih, apa susahnya? Iya aku nurut deh. Romi lantas tersenyum mendengar penuturan Zahra. Gimana coba praktekin? Romi turun di sini aja dah, lama. Terserah, di luar sepi, terhadap preman terus lo Udah, ucapan Romi terputus akibat Sarah sudah membungkamnya. Hati-hati kalau ngomong. Ya udah nih, Romiku, ayo kita pulang, nanti ibu marah loh. Bela Zahra dengan kalimat manja. Pakai sayang dong. Ini orang banyak maunya banget sih, sebel deh gue, batin Zahra. Pulang ya sayang, nanti ibu marah, ucap Zahra sambil tersenyum terpaksa. Good girl. Romi lantas menancap gas mobilnya menuju rumah Zahra. Setelah sampai di pelataran rumah Zahra, Romi melirik gadis di sampingnya. Ternyata Zahra sudah tertidur pulas. Tanpa pikir panjang, Romi keluar dari mobil dan mengetuk pintu rumah Zahra. Dilihatnya wanita parubaya yang ternyata adalah ibu dari Zahra. Assalamualaikum. Tan, Zahranya ketiduran di mobil, apa saya bangunkan saja? Tanya Romi sopan. Kalau digendong bisa gak Rom? Soalnya anak itu susah kalau dibangunin. Tapi kalau gak bisa nanti coba tante bangunin deh. Gak usah Tan, biar Romi gendong aja. Kasihan dia kelelahan. Romi lantas membawa Zahra dan Nisa menunjukkan arah kamar Zahra. Tak lupa Nisa membawa barang yang Romi berikan tadi, yakni 9 permen kapas dan hadiah panahan Romi tadi. Kini Romi sudah berada di kamarnya setelah izin pulang dari rumah Zahra kepada Nisa. Ditatapnya langit-langit kamar berwarna abu-abu putih, dipadukan dengan dinding hitam dan menampakkan kesan maskulin. Ia hirup dalam aroma min di kamarnya yang sangat rapi. Kira-kira Zahra bisa suka gak ya sama gue? Tanya Romi pada dirinya sendiri. Tak berselang waktu lama ia sudah masuk ke dalam alam mimpinya. Kring. Alarm Zahra sudah berbunyi sedari tadi. Tapi gadis itu masih setia meringkuk di kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30 tapi Zahra belum turun dari kamarnya. Ibunya lantas naik ke lantai 2 di mana anaknya tertidur. Ya ampun Zahra, ibu kira udah bangun. Hei Sarah, ayo cepat bangun, udah 6:30, nanti kamu telat. Sarah yang mendengar penuturan ibunya lantas kaget dan langsung bangun. Tak berselang lama, Sarah turun dengan dasi dan sabuk di tangannya. Ia tampak buru-buru.
Namun pergerakannya terhenti ketika matanya melihat Romi di sana. Ibunya lantas menyuruh Sarah untuk pergi bersama Romi. Sarah hanya menurut karena di sana sudah telat, dirasa sudah telat. Romi cepat dong nyetirnya, ntar gue telat, 10 menit lagi masuk nih. Ini udah cepat Ra, mau mati sekarang kamu. Sarah pun lantas mencubit pelan perut Romi. Kalau ngomong tuh asal jiplak aja, sebel deh. Tuh kan telat, pulang lagi aja dah, pinta Zahra. Enak aja biar aku yang bilang ke guru. Romi lantas memarkirkan mobilnya. Setelah mereka turun koridor sekolah sudah sepi, serupanya jam pelajaran sudah mulai. Sarah berjalan ke kelas di depan Romi. Setelah sampai di depan kelasnya, ia langsung mengetuk pintunya. Tok tok tok. Dibukanya pintu itu dan menampakkan guru muda yang sudah tersenyum sok manis ke arah Romi. Permisi Bu, saya mau mengantarkan Sarah. Maaf telat soalnya di jalan macet. Guru itu tak kunjung menjawab pertanyaan Romi. Bu, saya boleh duduk? Ucap Sarah menyadarkan guru tersebut. Oh iya silahkan Ra, ucap guru itu. Tumben gak ngomel-ngomel, batin semua murid. Udah ada untungnya juga Romi ganteng. Gue apaan sih, batin Sarah. Romi rupanya sudah pergi dari kelas tersebut dan guru tadi memberi kembali kepada sifat killernya. Ra, tadi siapa yang antar lo? Tanya Linda. Hah? Itu abang gue, jawab Sarah bohong. Setahu gue lo anak tunggal. Oh iya kah? Kok lo malah balik nanya sih Ra? Dia bukan abang lo kan? Sarah mencoba mencari alasan lain. Dia supir gue, kata Sarah dengan cepat. Enggak, lo bohong, mana ada supir pakai jas gitu, tampan lagi, tebak Linda. Iya deh, gue jujur ke lo. Sarah menghela napas pelan. Dia orang yang pernah gue ceritain itu loh. Rom, kata Linda berusaha mengingat. Romi, jelas Sarah. Nah itu, kok bisa lo diantar sama dia? Katanya lo gak suka sama dia. Tapi Ra, menurut gue dia tuh perfect parah. Nih ya, lo tahu gak Bu? Sarah lantas menyela perkataan Linda. Linda sayang, gak penting tau gak? Udah, gue mau kantin dulu. Setibanya di kantin, Sarah dipanggil oleh seorang laki-laki. Sarah menengok, rupanya itu Aji. Kenapa Ji? Tanya Sarah. Tadi pagi kamu diantar siapa? Kelas aku jadi rame gara-gara Bu Lili gak marah ketika muridnya telat. Katanya gara-gara cowok ganteng yang antar kamu, ujar Aji panjang lebar. Gila aja tuh orang, bisa jadi trending topik sekolah gue, ucap Sarah dalam hati. Gak penting Ji. Ya udah kamu duduk di sini, aku yang pesenin makan, ujar Aji sambil berlari pergi. Bel pulang sudah berbunyi sedari 10 menit yang lalu. Sarah membuka HP-nya, dilihatnya chat yang masuk di sana. Dan Aji, dia mengirim pesan juga rupanya. Aji, Ra jangan pulang dulu, aku tunggu di taman belakang sekolah ya. Sarah langsung bergegas pergi dari kelasnya. Setelah sampai di tempat janjian tadi, Sarah mengedarkan pandangannya ke semua sudut taman. Dilihatnya seorang laki-laki yang sedang duduk di bangku panjang dan memunggungi Sarah. Ji, ada apa? Sini duduk dulu. Sarah pun mendudukkan dirinya di sebelah Aji. Ra, aku mau tanya deh sama kamu. Sebenarnya kamu anggap apa? Sarah tidak dapat berkata-kata. Ra, panggil Aji. Ji, kita temenan kan? Tanya Sarah ragu. Aji menghela nafas kasar. Kenapa Ra? Gara-gara cowok yang nganter lo tadi pagi? Gue kira lo anggap gue lebih dari itu tau gak? Ujar Aji sedikit emosi. Gue minta maaf Ji, Aji pergi meninggalkan Sarah yang masih berusaha menjelaskannya. Sarah kini duduk termenung di kamar. Dia segera menelpon nomor di handphonenya. Tidak perlu waktu lama, nomor yang ia tuju telah diangkat. Gue mau cerita ke lo, ujar Sarah kepada orang di seberang sana. Tadi gue kayak ditembak gitu sama Aji.
Gue jawab temenan aja. Dia kiranya gue pacar dia. Gila kan tuh orang. Ya emang sih misi awal gue bawa dia ke masalah gue sama si Romi, tapi gue urungin aja dah, kasihan kan dianya juga. Ya orang yang orang Sarah telepon adalah Linda. Sarah orang yang tahu semua tentang masalah Sarah, teman curhat dan saling berbagi masalah. Jangan-jangan lo udah mulai suka tuh sama si Romi, ucap Linda di telepon. Enggak lah, masa iya, gue cuma kasihan kalau Aji yang bakal jadi korban. Tapi Ra, lo harus hati-hati, soalnya Aji itu orangnya nekat. Dia bisa lakuin apa yang dia mau, bahkan sampai mencelakai orang yang mengusik hidupnya, ujar Linda. Lo jangan nakut-nakutin gue dong, Lin. Gue serius, Ra. Lagian lo juga yang ngasih harapan ke dia. Gue gak ngasih harapan, Lin, dianya aja yang kebaperan. Udah deh, gue tutup dulu teleponnya, bye. Sarah meletakkan HP-nya di atas nakas sebelah ranjang. Kemudian pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Sarah membuka pintunya dan nampak Nisa sedang berdiri di sana. Ra, turun yuk, ada orang tua Romi. Ngapain, Bu? Udah, turun aja dulu. Sarah mengambil kerudung dan memakainya. Tak butuh waktu lama, Sarah turun dan menuju ke ruang tamu. Malam Om, Tante, sapa Zahra. Rominya gak diucapin, Ra, goda Denny ayahnya. Sarah hanya tersenyum canggung. Dia sudah sibuk dengan pikiran tentang pertemuan keluarganya dengan keluarga Roy, ayah Romi. Sarah, kapan kamu lulus sekolah, Nak? Tanya Rahma. Akhir Maret nanti baru UN dan kelulusan paling bulan Aprilan. Jelas Sarah. Kalau seperti itu kita tentuin aja tanggalnya, ucap Roy membuat Sarah menegang. Gimana, Ra? Tanya Nisa ibunya. Beberapa menit tak ada jawaban dari Sarah. Dia bingung harus bilang apa. Sementara Romi sebelumnya sudah mengatakan kepada semua orang kalau Sarah menerimanya. Ra, tegur Nisa menyadarkan. Iya Bu, atur aja deh, pangkal Sarah. Ini kan masih bulan Januari, gimana kalau tanggalnya 20 Februari 2020, kan tanggal cantik tuh, usul Rahma. Kan Sarahnya belum lulus, Tan. Gak apa-apa dong, Ra. Asal kamu jangan hamil aja dulu, baru setelah lulus kan program, ujar Nisa menjelaskan. Ibu apaan sih? Sarah belum kepikiran itu kali. Gak apa-apa, Nak. Tante juga setuju saja kalau cepat program. Tante pengen nimang cucu, ucap Rahma disambut gelak tawa yang lain, kecuali Romi dan Sarah. Romi bantuin gue dong, lu diam mulu dari tadi, ujar Zahra mencari pembelaan. Ya gimana, Ra, orang aku juga setuju. Sesaat kemudian terdengar gelak tawa dari seluruh orang tua. Jangan setujunya aja, Rom, tapi komitmen juga. Nanti kamu malah enak programnya aja, ngurusnya enggak, timpal Roy, ayah Romi. Sudah muak Sarah dengan percakapan itu, akhirnya ia menarik tangan Romi dan membawanya ke teras. Duduk, pinta Sarah. Kenapa kamu gak ikut duduk? Ucap Romi dengan wajah sok polosnya. Diam dan jangan tunjukin wajah sok polos lo itu, geram Sarah yang didengar oleh ibunya. Ra, ada apa teriak-teriak? Panggil sang ibu dari dalam. Gak aman, ayo ikut gue. Sarah lantas menarik tangan Romi untuk ikut dengannya. Kini mereka sudah berada cukup jauh dari rumah. Maksud lo apa ngomong kayak gitu tadi? Jangan karena gue terima perjodohan ini lo jadi mikir kalau gue bakalan ngasih ke... Ya gitulah, lo pasti ngerti. Dan lagi gue gak mau ngelakuin itu atas dasar kepaksa dan dengan orang yang tidak pernah cinta dengan saya, jelas Sarah. Siapa bilang gak cinta? Lo, pas awal kita bicara berdua, lo bilang kita bakal nikah walau tanpa cinta. So, lo jangan ngarep gue bakal pasrah aja nurutin kemauan lo dan program gak jelas itu. Oh ayolah, Ra, saya kan cuma bilang kita nikah walau tanpa cinta, dan bukan berarti kita tidak akan saling mencintai kan? Ya emang, tapi gue cewek, gue bawa perut gue. Ucapan Sarah terputus. Ini gue juga ada perut, timpal Romi polos.
Maksud gue kalau gue diapa-apain sama lo, gue bawa kandungan coy, kelihatan perut gue buncitnya. Lah kalau cowok mau dia ngaku belum pernah ngapa-ngapain mau nggak pernah ngapa-ngapain kek, mau gimana kek, nggak ada bekasnya. Lah kalau wanita mau dia ngaku perawan juga bisa kelihatan kalau bohong. Kalau lagi hamil, kamu lagi hamil Ra, ucap Romi yang dihadiahi bogem dari Zahra. Ih loh, itu perut kamu buncit Ra, Romi watados. Lo ngeselin banget sih Romi. Romi memelototi Zahra. Sudah beberapa menit terjadi, Romi tak kunjung mengeluarkan suara dan Zahra bingung dibuatnya. Rom, lo kesurupan, ucap Zahra dan melambaikan tangannya di depan muka Romi. Romi, gak lucu tahu. Romi, lo kenapa sih, gue takut nih. Lama Romi diam dan Zahra sudah panas dingin dibuatnya. Romi yang melihat Zahra ketakutan akhirnya berbicara. Berapa kali kamu sebut saya dengan nama binatang? Ucap Romi dengan nada menusuk. Aduh, iya Rom, maaf, ucap Zahra terbata. Lain kali kalau ngomong sama orang itu yang sopan, ucap Romi dan berlalu pergi. Zahra masih diam mematung di tempatnya. Dia bingung kenapa Romi bisa sebegitu marah padanya. Mungkin Zahra sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Ya walaupun dia memang anak baik-baik, tapi dia lebih suka menggunakan kata-kata kasar yang dianggap lebih akrab dengan orang yang sedang berbicara daripada dengan menggunakan kata-kata formal. Tapi tidak untuk Romi. Dia berbeda mungkin karena usia mereka terpaut beberapa tahun dan kedewasaan mereka pun berbeda. Sebenarnya Romi tidak begitu marah kepada Zahra, namun mengingat Zahra yang sudah beberapa kali semena-mena padanya, akhirnya Romi putuskan untuk mengerjai Zahra. Dia tidak akan mengirimkan pesan atau berbicara kepada Zahra untuk beberapa waktu. Selang beberapa hari setelah pertemuan itu, kini Zahra sedang melamun di kelasnya. Linda yang melihatnya hanya memandang gadis itu dari tempat duduknya. Kebetulan Linda adalah teman sebangku Zahra dan dia adalah orang yang paling tahu tentang masalah Zahra. Biasanya kalau ada masalah apapun Zahra akan curhat kepada Linda. Namun kali ini Zahra masih belum terbuka. Dia lebih memilih diam untuk masalah ini. Dia juga tidak tahu apakah Linda bisa memberikan solusi atau tidak, mengingat Zahra dan Linda memiliki usia yang sama dan mungkin menurut Zahra pikiran mereka tidak jauh berbeda. Jadi Zahra lebih memilih untuk menggunakan pendapatnya sendiri. Lo kenapa sih dari tadi diam mulu? Tanya Linda. Setelah beberapa menit berlalu, Linda bertanya. Zahra belum memberikan jawabannya. Dia masih tetap diam. Kenapa? Gak biasanya lo kayak gini, cerita dong, ucap Linda lagi. Zahra, teriak Linda tepat di telinga Zahra. Apa sih Lin? Kamu kalau mau ke kantin duluan aja, gue gak pengen ke kantin, ujar Zahra lesu. Gue bukan pengen ajak lo ke kantin, gue cuma mau mau lo cerita ke gue apa masalah lo. Ya mungkin gue bisa kasih solusi karena gak biasanya lo kayak gini. Kalau biasanya gue cerita sama lo untuk masalah kali ini, gue lebih memilih memendam sendiri Lin, ucap Zahra. Ya udah, kalau gak mau cerita setidaknya lo isi perut, gue kasihan. Dan gue gak mau lo sampai sakit mikirin masalah lo kali ini. Ya mungkin gue belum tahu sih apa penyebabnya lo kayak gini, tapi setidaknya lo jangan siksa diri lo kayak gini dong Ra. Zahra yang melihat Linda perhatian kepada dirinya pun berniat membuka suara dan menceritakan masalahnya kepada Linda. Sebenarnya gue mikirin tentang perjodohan itu loh Lin. Linda pun penasaran dan ingin tahu masalah secara rincinya bagaimana. Lu jelasin dari awal sampai akhir supaya gue jelas dan mungkin gue bisa ngasih solusi buat lo, ujar Linda. Jadi ceritanya kemarin keluarga Romi datang ke rumah gue. Orang tua Romi sama orang tua gue kayak bicarain soal tanggal pernikahan gitu loh Lin. Gue males aja dengerin omongan mereka dan di situ gue kayak nggak dibela sama semua orang. Gue ngerasa kalau pendapat gue itu nggak perlu buat mereka.
Akhirnya gue bawa itu si Romi keluar dan gue coba bicara sama dia, dan yang buat gue kesel, dia malah bercanda padahal gue saat itu sedang serius. Saking kesalnya gue sama dia, gue sampai panggil dia dengan nama hewan. Ya lo tau lah gimana gue kalau gue lagi kesel atau gue lagi bercanda, ya supaya kelihatan lebih akrab gitu kan. Nah terus dia baper dan marah sama gue. Dia pergi ninggalin gue di sana. Pas gue sampai rumah, dia udah pamit gitu sama bonyok gue, dan sampai sekarang dia nggak ada kabar atau sekedar main ke rumah. Ujar Zahra sedih. Lah kok gue jadi sedih gini, si Romi marah? OMG, batin Zahra. Bersambung.